silakan Bu Vio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amira, sebelumnya hari ini sudah dihitung ke hari ke-1 ya? Hari ke-1, besok kedua, ya. Lanjutnya lusa ketiga. Ya, betul Bu. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya, sudah disebutkan portofolionya oleh Bu Amiro. Nama saya cukup panjang, Alfianita Sari Akstrining Tias, bisa dipanggil Vio aja ya. Saya masih muda, kayaknya Bapak Ibu di sini lebih senior daripada saya. masih kayaknya masih ini ya, ukuran bocil kalau di sini ya. Ini saya langsung share PPT atau gimana ini Bu? Ya, boleh Bu. Bisa ya, langsung saya share screen dulu. Mungkin Bapak Ibu kemarin ya. Ini nanti Bu Vio setelah share presentasi nanti kita beri kesempatan teman-teman untuk dialog bertanya jawab ya, karena saya kira nanti banyak sekali yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Kemarin banyak yang japri saya dan saya minta untuk menunggu sesi hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menjawabnya ya. Bu Vio silakan Bu Vio. Oke, mungkin nanti ini aja ya Bapak Ibu, kita diskusi santai aja, jadi sifatnya materinya mungkin hanya selintas pengantar-pengantar aja, lalu berikutnya kita langsung diskusi. Oke, saya share screen dulu. Karena ini tombol share screen-nya kok nggak muncul di sana. Bu Amira, saya masih disable for screen sharing. Jadikan co-host dulu Bu. Bu Amiro, saya belum bisa screen sharing. Oh iya, sebentar ya, Bu Vio. Oh ya, sebentar. Oke. Bisa dicoba lagi? Oke. Ya, mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah bisa terlihat PowerPoint saya? Masih loading. Oke, sudah. Sudah Bu. Oke. Di sini saya langsung aja, mungkin dari beberapa Bapak Ibu, kalau ada yang ikut di acara Camp Kreatif Guru se-Indonesia kemarin juga ketemu sama saya, dan kebetulan hari ini ketemu sama saya lagi juga. Tapi pesertanya cukup banyak yang ini, jadi cukup buat agak deg-degan juga sih sebenarnya. Selintas kita langsung aja ke materi hari ini, kita cukup introduction, perkenalan aja mengenai apa itu data science, karena memang ini data science ini merupakan satu bidang yang baru yang memang saya juga baru berada di ranah data science ini sekitar 2 tahunan, jadi koneksi saya lancar. Oke, mengenai data science ini, saya perkenalan dulu, nama saya Alfianita Sari Akstrining Tias, dan saya lanjut. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang asalnya di Malang, kalau ada Bapak Ibu yang asalnya dari Nganjuk, saya aslinya Kertosono. Jadi kalaupun ada yang kenal-kenal mungkin ya. Kemudian untuk saat ini saya jadi tenaga pengajar di SMK Widyagama Malang. Kontak saya di sini ada nomor HP dan email. Kemudian untuk saat ini bidang saya memang saya menempuh dari D3 sampai S2 kemarin di bidang IT. Khususnya saya mengambil fokus di data scientist. Jadi memang bergerak di ranah data science karena memang data science ini data cukup ranah yang baru. Kemudian saya juga fokus di IT project management.
Jadi lebih ke mengatur, menghandle bagaimana sebuah proyek IT itu berjalan beserta timeline dan pembiayaannya. Kemudian berikutnya mungkin saya akan menyampaikan masalah teknis di dalam acara GCC ini ya. Di dalam mungkin Bapak Ibu yang lain bisa untuk mute. Oke. Nah, workshop secara teknis acara GCC kita ini nanti workshopnya akan ada 3 hari, hari ini, besok, dan sampai hari Rabu. Kemudian setiap peserta akan diberikan tugas atau penugasan dalam waktu 2 minggu. Penugasan ini dikumpulkan dalam bentuk CSV atau Excel. Jadi Excel itu kita bisa simpan, kalau Excel biasa kan formatnya XLS, tapi kita simpannya dalam bentuk CSV, dan nanti codingannya akan dilakukan di dalam Google Colab. Nah, nanti pada saat akhir penugasan, bentuk CSV ini datasetnya Excel dan coding yang berada di Google Colab ini dijadikan satu di dalam Google Drive nantinya ini, karena kita bermain di data. Nanti ini seperti apa? Nah, di dalam data ini perumusan aspek penjualannya 30%. Yang dimaksud perumusan fenomena ini misalkan apa sih data sekarang yang lagi dipakai saat ini yang bisa digunakan dan lagi hits mainan data apa? Misalkan data COVID, penderita COVID. Bisa jadi ada data berapa sih sekarang hobinya kan banyak bersepeda. Berapa persen orang yang menyukai hobi bersepeda, efeknya untuk di jalanan seperti apa? Nah, itu bisa kita cek di data science ini. Hal ini yang jadi aspek nomor 1 yang di perumusan fenomena. Jadi fenomena terdekat apa? Fenomena yang lagi hits apa yang bisa kita ambil untuk pengolahan data science. Kemudian yang faktor kedua ini penguasaan materi. Jadi sejauh mana dari para peserta ini nanti Bapak Ibu memahami kenapa saya mengambil data ini, alasannya apa, dan kenapa saya pengen mengolah ini menjadi suatu informasi baru. Jadi perumusan fenomena, penguasaan materi sama-sama 30%. Nah, yang ketiga nanti ada running program. Masalah program ini kan nanti dibimbing di hari kedua dan ketiga. Nanti hari kedua ada Python dasar. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang nanya, apa harus pakai Python? Memang temanya kita di GCC ini kita pakainya Python programming. Nah, di sini running programnya bisa pakai Python atau nanti bisa menyesuaikan dengan Bapak Ibu yang akan mengisi berikutnya. Running programnya bisa jalan 15%. Kemudian presentasinya 15%. Soft skill-nya 10%. Soft skill ini nanti faktor-faktor yang mendukung lainnya. Nah, penilaiannya ini direncanakan ada 2 cara. Ketika kita sudah selesai dengan workshop 3 hari, lalu dengan penugasan selama 2 minggu, akan ada penilaian yang direncanakan dengan 2 cara, yaitu dengan live Zoom, di mana mungkin jika memungkinkan nanti Bapak Ibu akan presentasi secara Zoom, secara live. Kemudian yang kedua mengirimkan video presentasi. Jadi direkam saja melalui laptop, hasil codingnya seperti apa, dan kenapa mengolah data tersebut, lalu hasilnya bagaimana. Jadi kemungkinan mungkin nanti akan dibicarakan lagi dengan tim juri, metode penilaian seperti apa dan bagaimana yang digunakan. Dari sini sebelum kita masuk ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Silakan bisa raise hand. Mungkin bisa. Di sini saya sudah diizinkan untuk ini belum ya? Untuk unmute dan mute. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin raise hand? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ini ada Pak Saiful Rahman, silakan Pak kalau mau ada yang ditanyakan sebelum materi
Selanjutnya Pak Saiful Rahman ini dari SMAN Plus. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Amiro. Mohon izin Bu Viola. Saya satuan pendidikan saya di SMA dan belum punya dasar memang tentang data science ini, apalagi dengan mungkin aplikasi yang kita manfaatkan nanti. Mohon petunjuk bagaimana dengan kami-kami yang masih sangat-sangat dasar ini untuk materi ini. Terima kasih. Demikian Bu Amiro, Bu Viola. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful Rahman dari SMAN Plus. Silakan Bu Vio, gimana ini kalau teman-teman yang dari SMA ini sebagian besar masih belum punya punya persiapan dari skill untuk programmingnya. Apakah bisa melanjutkan untuk mengikuti kategori data science ini? Silakan Bu Vio. Oke, ini rata-rata memang dari peserta yang di KKGS kemarin dasar semua, jadi belum memiliki bahkan coding belum memahami, data science juga belum memahami juga. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena memang pada hari ini saya akan menyampaikan data science secara teorinya. Lalu besok hari kedua akan diberikan secara dasar bagaimana pengkodingannya, bagaimana memperlakukan dataset. Nah, hari ketiga nanti akan mulai ke tahapan intinya. Bagaimana dari dataset yang ada bisa langsung keluar hasilnya seperti apa. Nah, penugasan nanti di 2 minggu itu bisa dicobakan ke data lain ke yang Bapak Ibu miliki, tapi dengan cara yang sama dengan yang kita workshopkan selama 3 hari. Jadi nanti akan diberikan step by step-nya, kalaupun misalkan kurang jelas atau bagaimana atau ada yang ingin ditanyakan, pasti dari tim pemateri ready untuk 3 hari ini sampai waktu 2 minggu selama penugasan. Jadi santai aja Bapak Ibu, yang penting kita semangat untuk belajar data science, karena emang data science ini istilahnya ranah yang lagi hits, lagi banyak fansnya kayaknya ini sekarang. Itu Bu Amiro. Ya. Wah, ini jadi kesempatan besar ya untuk mulai belajar dan sekaligus menghasilkan karya yang berkaitan dengan pengolahan data gitu ya. Jadi jangan khawatir Pak Saiful ini teman saya sendiri nih. Ya jangan khawatir Pak Saiful. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin masih awam dengan data science, insya Allah hari ini diajari tentang gitu ya. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ini masih banyak ini ya yang raise hand. Silakan Ibu Erma Widayanti, silakan. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya begini Bu, nanti untuk ini kan perumusan fenomena materi semuanya itu kan data yang kita olah. Apakah data itu ditentukan dari tim dewan juri ataukah kita bebas mengolah data apapun yang kita sudah punya atau kita mau cari kayak gitu Bu? Terima kasih. Oke. Ya. Untuk datanya bebas, kita tidak membatasi apapun karena memang kondisi konteks sosial ekonomi lingkungan di sekitar. Karena kita kan guru, jadi lingkungan sekitar sekolah kita pasti beda-beda. Jadi bebas Bapak Ibu boleh mengolah data apa saja yang sekiranya tapi inovasinya adalah berguna. Kiranya berguna untuk lingkungan terdekat kita sendiri. Misalkan untuk sekolah membutuhkan data, nanti ada beberapa contoh yang saya berikan, atau misalkan dari ibu rumah tangga butuh nih prediksi harga ikan lele 2 minggu ke depan. Nah, sederhananya seperti itu. Atau prediksi cuaca ke depan akan turun hujan badai atau enggak. Nah, paling tidak inovasinya yang dilihat adalah seberapa pentingnya, karena tidak mungkin jika misalkan sekolah kita ini dekat dengan kondisi yang misalkan curah hujannya rendah, tapi kita malah membahas data yang hubungannya sama curah hujan yang tinggi. Jadi pasti kita akan mencari korelasinya di mana antara kondisi geografisnya tiap lingkungan di Jawa Timur dengan data yang diolah. Nanti pun boleh klasifikasi, boleh prediksi, boleh regresi, boleh. Jadi bebas. Ya, begitu ya Ibu Erma. Jadi data-data yang kita olah itu sebaiknya kita ambil dari lingkungan yang paling dekat, bisa dari sekolah atau lingkungan rumah atau sekitar kita gitu ya.
Baik, terima kasih Bu Erma. Silakan ada teman lain dari Pak Ragil. Silakan Pak Ragil. Pak Ragil ini dari baik. SMK Terima N1 kasih. Pasuruan. Pasuruan. Silakan. Ya. Dekat sama Malang. Juga sering ke Malang kok Bu saya. Oh iya ya. Untuk di sini datanya itu dalam bentuk CSV Bu ya? Iya bentuk Excel Kalau sederhana. misalkan datanya dalam bentuk image, maksudnya datanya itu bukan kata-kata tapi gambar-gambar gitu. Kan kalau tidak salah Python kan bisa mengenali itu juga kan ya? Iya. Datanya itu apa dalam mengumpulkannya juga dalam bentuk CSV nanti Ibu Vio? Oke. Ini langsung saya jawab ya Bu Amiro. Ya, silakan Bu Vio. Oke. Dalam data misalkan Bapak ada berbentuk image, bagaimanapun ketika pengolahan di data processing, ketika image ini kita harus ngambil bytes-nya dulu, pixelnya dulu, yang dimana image dirubah ke angka. Jadi dari angka ini pun jatuhnya nanti ke Excel juga. Jadi daripada istilahnya, kalau memang kemarin tesis saya juga image processing, di mana saya ngolah data dari gambar, saya ambil tingkat kemiripannya dan juga saya ambil prediksi apakah ini masuk kelas A, B atau C. Nah, ini kita melakukan 2 kali kerja. Jadi Bapak dari gambar merubah dulu ke angka, diambil nilai byte-nya, pixel per pixel. Nah, nanti setelah sudah dapat nilai angkanya, baru kita olah ke data mining-nya ini tadi. Nah, kiranya monggo diperhitungkan saja, maksudnya lebih mudah yang memang mengolah langsung angka atau lebih enak yang dari gambar ke angka karena memang waktunya cuma 2 minggu. Ya. Terima kasih Bu Vio. Begitu ya Pak Ragil ya. Jadi kalau misalnya memang Pak Ragil mempunyai data-data berupa image atau gambar, mungkin bisa dikonversikan dulu dalam bentuk angka supaya nanti bisa disimpan dalam bentuk CSV ya. Ya itu mungkin akan lebih mudah dan menghemat waktu. Ya ini masih ada lagi yang tanya, nggak apa-apa ya Bu Vio ya. Jadi hari ini diskusi aja. Diskusi saja karena memang mungkin masih banyak yang baru gitu ya menurut peserta. Baik, silakan Pak Eka Rifut untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Amiro dan mungkin Mbak Vio ya sama dari lulusan Stiki juga Mbak Vio. Oh iya, tahun berapa Pak? Ya, saya 2015 lulus Mbak. Oh iya. S1 ya berarti atas saya. Ya, S1-nya. Oh ya. Saya dari SMKN 1 Kepanjen Mbak, Malang. Mau tanya ini Python itu kan bisa dijalankan di mana? Google Colab, kemudian di VS Code, kemudian ada di Jupyter ya. Nah, ini apakah harus menggunakan Google Colab saja atau bisa? Kalau Google Colab kan harus online gitu Pak ya? Iya. Nah, kalau yang VS Code kan tidak perlu online bisa gitu. Apakah harus Google Colab atau enggak seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kemarin kita dari tim panitia dan juri ini menentukan pakai Google Colab karena dimudahkan supaya peserta tidak perlu menginstal. Tapi efeknya memang harus online. Nah, diharapkan ketika workshop ini peserta bisa buka Zoom sambil langsung coding. Tetapi memang jika ada peserta yang sudah istilahnya sudah kenal dengan data science, mau pakai aplikasi di luar apapun diperbolehkan. Yang penting temanya di Python-nya sama pengolahan datanya. Jadi tidak membatasi apapun. Cuman kita lebih memudahkan kepada Bapak Ibu yang misalkan nih nanti kesusahan, aduh daripada repot install ini itu, mendingan pakai ini aja. Kan kalau Google Colab tinggal dikasih linknya aja, nanti bisa langsung pakai gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih. Ya, gitu ya Pak Eka. Jadi teman-teman pakai Google Colab itu sebenarnya untuk memudahkan aja supaya kita tidak perlu menginstall aplikasi apapun gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang memang sudah biasa menggunakan Python ya untuk programmingnya, silakan teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang mungkin sudah dikuasai gitu ya. Yang penting kita fokus pada Python programmingnya dan pengolahan datanya gitu ya. Baik, ini sepertinya masih ada yang tanya dari Ibu Listianti Dewi Astuti. Silakan Ibu Lis. Ya, silakan Ibu Listianti. Ada yang mau ditanyakan?
Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Saya mau menanyakan nih untuk bahasa pemrograman. Saya tadi di awal agak putus-putus ya karena kendala jaringan. Jadi saya kurang mengikuti di awal presentasi dari Bu Vio tadi. Saya mau menanyakan kalau saya pakai bahasa pemrogramannya bahasa R itu bisa apa enggak ya? Jadi apakah harus menggunakan bahasa Python? Mohon maaf, terima kasih. Ya, silakan. Oke, Bu Listianti, sebenarnya dalam data science memang banyak bahasa yang bisa kita gunakan. Tetapi untuk JCC ini kemarin kita memang temanya Python for Programming. Jadi di mana memang difokuskan harus memakai Python ya Bu Amiro ya supaya serempak sama semua gitu. Ya. Ya, karena memang Python ini yang sekarang lagi tren ya dan banyak dibutuhkan di industri gitu ya, penerapannya sangat banyak. Jadi kita mencoba untuk mengarahkan untuk pengolahan data ini kita fokusnya ke Python programming. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi sudah disampaikan sama Bu Vio bahwa untuk karyanya ini nanti kita fokusnya ke Python programming dan pengolahan datanya gitu ya, datasetnya. Ya, begitu ya, Bu Lis ya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Vio, barangkali teman-teman mungkin ada yang masih awam gitu ya dengan Python programming. Insya Allah besok akan disampaikan gitu ya, akan disampaikan oleh tim narasumber dari yang mungkin belum paham sama sekali. Nah itu nanti mudah-mudahan di akhir workshop ini sudah mulai familiar gitu ya menggunakan Python dan sudah bisa mengembangkan karya inovasinya menggunakan Python programming ini. Saya kira sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bu Vio mungkin bisa dilanjut materinya. Oke. Ini ada di kolom chat Ibu dari Peggy 3 Malang. Python-nya boleh menggunakan library atau harus murni. Sebenarnya kalau kita dalam data science, kalau kesehariannya sudah pakai data science, boleh aja pakai library. Tapi karena di sini kita istilahnya biar gap-nya tidak terlalu jauh antara yang belum pernah sama sekali dengan yang sudah terbiasa dengan data science, sepertinya memang jangan pakai library dulu mungkin ya. Atau nanti mungkin teknis ke Python-nya nanti bisa dengan pemateri nomor 2 hari kedua dan hari ketiga nanti bisa. Kalau misalkan diajarin sampai pakai library berarti diperbolehkan, tapi jika memang belum pakai library berarti belum diizinkan pakai library. Begitu Pak Ikrar. Ini Pak Ikrar. Oke, begitu ya, Bu. Jadi ya terima kasih Bu Vio. Jadi mungkin saya tekankan. Jadi untuk pemakaian library di Python mungkin kita akan menunggu progresnya nanti ya Bu Vio ya. Apabila nanti memang dari narasumber menyampaikan materinya sampai library, teman-teman nanti juga bisa menggunakannya gitu ya. Dan teman-teman yang mungkin masih belum familiar dengan Python tidak perlu khawatir. Tentu juri nanti akan memberikan akan bisa memaklumi gitu ya mana yang teman-teman yang peserta yang masih baru di bidang ini dan teman-teman yang mungkin sudah familiar gitu ya, sudah kompeten itu. Oke. Cukup mungkin ya Bu Vio ya, bisa di ini. Iya Bu, ini nanti saya langsung lagi ya tanya jawabnya. Silakan Bu Vio. Oke, Bapak Ibu, kemudian saya lanjutkan langsung ke ranah dari pengertian data science itu sendiri. Memang mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan data science atau sudah mengenal, tapi saya mulai dulu dari awal aja supaya Bapak Ibu yang belum mengerti data science dari nol bisa kita saling memahami. Karena memang GCC ini programnya cukup bagus juga untuk kita belajar. Tidak perlu nanti menghasilkan sesuatu yang expert, yang terlalu profesional, yang terlalu handal dalam mengolah data apapun. Kita tidak terlalu terfokus di situ, tapi kita fokus pada bagaimana kita belajar, kita mengenal Python, dan menghasilkan data yang berguna untuk lingkungan kita sendiri. Inovasinya di situ. Nah, banyak yang pertama, apa itu data science, lalu kenapa data science ini termasuk dalam populer akhir-akhir ini. Kemudian ada juga materi mengenai teknik pengambilan data, pemodelan data, dan pengolahan data.
Jadi data science ini sepertinya baru hits masuk ke Indonesia mungkin 3-4 tahun yang lalu, tapi memang sebenarnya sudah banyak diolah oleh beberapa orang-orang yang di luar negeri, misalkan dari Google juga pakai data science, atau Facebook, atau berbagai sosial media, Twitter, itu juga sudah memakai banyak data science. Nah, dalam lingkungan data science ini sebenarnya, kok ada coretan. Data science ini adalah bagaimana kita berpikir secara saintifik, berpikir bagaimana kita secara ilmiah dengan menggunakan teknologi yang ada. Pada data science ini adalah menggunakan teknologi komputer, laptop, dan juga bahasa pemrograman, serta memahami bagaimana tentang ilmu statistik. Jadi penggabungan beberapa teknologi, cara berpikir kita secara saintifik, dan juga metode statistik. Kalaupun kita tidak memahami tentang ilmu komputer, tidak masalah, karena memang ilmu komputer itu bisa dipelajari dari nol. Bahkan sama kayak ilmu-ilmu statistik, sepertinya kalau kita memang minat di data science, ini amat sangat bisa kita pelajari. Sedangkan secara ilmi, secara teoritikal mungkin ya, secara teoritikal disampaikan bahwa data science ini merupakan konsep menyatukan antara statistik, analisis data, pembelajaran mesin, dan metode-metode terkait untuk memahami sebuah fenomena aktual. Jadi fenomena sekarang yang banyak terjadi seperti apa. Dan ini menggunakan teknik teori yang banyak diambil dari banyak bidang, jadi multidisiplin. Bidang dari matematika, statistika, information science atau IT, dan juga ilmu-ilmu komputer. Jadi merupakan ilmu multidisiplin. Di sini bisa kita lihat dari data science ini beririsan dengan banyak-banyak ilmu. Bisa dipakai dari matematika dan statistik, ilmu IT, dan juga ilmu bisnis, pengetahuan bisnisnya. Sebentar saya coba clear. Kalau misalkan kita masih bingung data science itu bagaimana? Nah, data science ini sebenarnya cuma pekerjaan kita harus menjadi orang yang curiga sepanjang waktu. Kita harus jadi orang yang penuh pertanyaan sepanjang waktu. Apakah data yang kita olah ini udah benar? Ataukah data yang kita olah ini perlu perbaikan lagi? Bagaimana jika data yang kita miliki ini kita olah dengan metode A? Hasilnya seperti apa? Apakah cukup di situ? Tidak. Jadi ketika kita sudah selesai mengolah dengan data A, kita akan harus melakukan pengolahan dengan metode lainnya. Supaya di sini kita punya hasil yang terbaik dari keduanya seperti apa dan bagaimana. Jadi data science ini pengertiannya juga secara teoritikal pekerjaan yang menghasilkan artificial intelligence ataupun pekerjaan yang menghasilkan visualisasi data yang bagus, atau hanya cuman pekerjaan akademik yang penuh dengan statistik, karena pasti 3 yang dipakai, matematika, IT-nya kepake, sama ilmu bisnisnya juga kepake. Kemudian kenapa nih dari akhir-akhir ini kayaknya data science ini lagi hits banget. Orang kalau bilang ini cukup data science di bidang IT ini cukup ranah yang gampang-gampang susah. Kalau kita terjun di dalamnya, pasti kita akan dapat istilahnya jaminan kayak gitu. Kenapa populer? Karena yang pasti nomor 1 gaji. Jadi gajinya orang kalau sudah terjun ke data science yang disebut dengan data scientist, lalu kita berani ambil project dari luar negeri secara freelance, per jamnya bisa mencapai 8 juta sampai 20 juta. Tentunya gajinya kita ngikut negara yang kita ikuti, karena mereka kebiasaannya tim. Kerja tim, data dari mereka, kita tugasnya ngebersihkan data, atau kita mengolah datanya nanti jadi seperti apa. Kemudian kalau kita ngomongin bicara data ini punya kekuatan lebih, sama dalam keseharian kita sehari-hari.
ketika kita menyampaikan suatu opini, pendapat, itu kita harus nangkep buktinya mana. Nah, sama seperti kita ngomong data. Kalau kita hanya berbicara, kita bisa melakukan opini bahwa prediksi yang akan jadi presiden siapa, prediksi bahwa suatu saat nanti hujan badai akan turun. Nah, kalau kita tidak melakukan penghitungan data secara matematis, secara statistik, maka teori atau opini kita itu tidak akan matang atau hanya dianggap teori, opini sesaat karena nggak ada buktinya, nggak ada datanya. Dalam kemajuan apapun, administrasi atau apapun pasti diminta dokumentasinya mana, datanya mana, buktinya mana. Kemudian yang ketiga merupakan fondasi untuk pengambilan langkah berikutnya. Karena tentunya ketika kita hidup mungkin di zaman sekarang berbeda dengan kita hidup di 2-3 tahun lalu ketika segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mungkin dulunya bukan pola, tapi kalau sekarang bisa kita katakan pola yang bisa diprediksi. Jadi misalkan dari fashion, kita ambil aja contoh fashion. Fashion itu sebenarnya adalah tren yang berulang. Maka dia akan membentuk suatu pola. Bagaimanakah pola ini akan diulang lagi? Akan terulang pada berapa tahun lagi? Hanya dengan sedikit modifikasi pada model fashion. Nah, mungkin bisa jadi untuk prediksi pengambilan langkah yang lagi hit sekarang adalah climate change atau perubahan iklim. Dulu tidak pernah ada yang namanya hujan deras di bulan Februari misalkan. Misalkan pada bulan Februari harusnya udah kemarau, tapi karena kita menerima hujan yang lambat, misalkan di bulan November baru turun hujan deras, maka bisa diprediksikan pola baru. Ini akan membentuk satu pola baru. Bagaimana hujan akan turun di bulan Februari? Karena apa? Faktor penyebabnya apa aja? Dan kita ke depannya harus bagaimana? Sebentar, Bapak Ibu, saya mohon izin dulu sebentar. Oke, mohon maaf jika mungkin suara saya agak ini, soalnya saya kondisinya juga lagi di kantor. Mungkin ada suara-suara yang masuk. Oke, kemudian berikutnya. Ganti slide-nya. Ini saya sambil cek yang di chat, kolom chat. Nah, kemudian manusia, kita sendiri ini memproduksi banyak data. Bahkan kalau orang bilang, misalkan, data kita diperjualbelikan nih, gitu kan. Data KTP, misalkan. Data KTP kita sering upload apapun, sekarang upload apapun, kita mau banking, kita mau daftar Shopee, atau kita mau daftar apapun, pasti pakai KTP. Suatu ketika muncullah berita nih datanya bocor, kita diperjualbelikan. Tapi dari saya pribadi misalkan bilang, apakah data KTP itu termasuk dalam data yang riskan? Bisa dikatakan riskan karena orang bisa tahu nama, tanggal lahir kita dan alamat. Tetapi kalau dikatakan big data, menurut saya itu bukan. Karena apa yang bisa diketahui dari orang hanya dengan nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. Selain untuk kebutuhan yang marketing. Oh, kalau dosen nih, berarti dia bisa kita marketingin bidang ini. Oh, kalau rumahnya di sini, kita bisa tawarin ini. Mungkin hanya di marketingnya itu, tetapi banyak yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan data. Misalkan untuk yang bahaya di zaman saat ini adalah contohnya seperti pinjaman online yang memang dari KTP ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang berbeda. Tapi jika kita ngomongin data, ketika kita mau ngebaca orang dalam data secara keseluruhan, maka perlu yang diketahui harus lebih rinci. Misalkan orang A tinggal di mana, tanggal lahirnya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, apa yang dia sukai, orang tuanya, nama ayah, nama ibu. Nah,
Dan dengan data yang kompleks itu kita baru bisa menentukan bahwa oke, data ini bocor dan kita harus waspada karena setiap detail orangnya bisa diketahui. Mungkin KTP itu memang bahaya. Kalau saya bilang memang data KTP bocor memang bahaya, amat sangat bahaya. Tetapi hanya sekelumit informasi yang bisa diketahui dari situ. Kalau kita mau main-main data yang lebih gede, yang kita emang mau istilahnya kita memang mau untuk main-mainin datanya orang, pasti akan dibutuhkan banyak lebih rinci. Rekening bank yang tersambung apa aja, dia habitnya, kebiasaannya ini dia belanja online bidang apa. Nah, itu kita perlu data-data seperti itu kalau memang kita ingin memainkan data seseorang di situ. Nah, manusia ini memproduksi data yang jumlahnya dan ukurannya cukup beragam. Di bidang astronomi, kita sering memproduksi data, bagaimana pergerakan bintang, bagaimana pergerakan bulan, kalender. Bahkan ini dinyatakan bahwa bumi melambat, perputaran rotasi bumi pada tahun ini, bulan November ini melambat sepersekian detik. Nah, itu dipelajari dari apa? Dari pola yang sudah ada sebelumnya. Oh, bumi nggak pernah nih melambat sepersekian detik. Kenapa? Kok sekarang di tahun 2021 bulan November, bumi rotasinya melambat 0,16 milidetik atau berapa gitu. Kalau bumi terus-terusan melambat, efeknya adalah kita bisa dapat tahun kabisat lagi. Bisa ada satu hari yang terkumpul lagi menjadi kabisat. Nah, ini dipelajari dari pola sebelumnya. Pola sebelumnya bagaimana? Contohnya, biasanya perputaran bumi hanya sekian menit, hanya sekian detik. Ternyata sekarang ada perpanjangan. Efeknya apa? Dicari. Ataukah kutub yang mencair ini punya efek karena kutub mencair sehingga kekeringan dan lain sebagainya, air lautnya naik, apakah itu juga menyebabkan rotasi bumi melambat? Kita juga tahu di situ. Dalam dunia bisnis, misalkan yang lagi hit sekarang Bitcoin, Bapak Ibu mungkin ada yang trading saham atau main Bitcoin. Pasti Bitcoin itu atau saham, kalau kita orang statistik atau matematika, naik turunnya sebuah saham itu bisa diprediksi karena itu pola, bukan yang kita asal main tebak, oke, saya jual sekarang, saya pasang sekarang, nanti saya loss atau nanti saya dapat untung. Pasti itu adalah berupa pola. Sekiranya ada berita tren apa yang ini dan kita bisa prediksi kira-kira akan bawa dampak atau enggak. Tapi ini semua perlu dihitung. Sama seperti dunia kedokteran. Kemarin tesis saya memprediksi sebuah penyakit berdasarkan gambar. Dari sekian banyak klasifikasi penyakit, ketika saya masukkan satu gambar baru, sistem saya akan langsung machine learning mempelajari ini masuk ke penyakit apa. Bagaimana penanganannya seperti apa. Tapi tetap saja yang namanya dokter itu penegakan diagnosanya tidak bisa digantikan dengan mesin, tapi mesin bisa mempelajari. Cuman untuk diagnosa tetap harus ke dokter. Misalkan kita ingin tahu sedalam bentuknya kanker seperti apa, kita bisa meneliti dari gambar-gambar kanker. Ketika seseorang difoto dengan X-ray atau apa ya kalau untuk meneliti kanker itu ya, itu di foto bisa memprediksi contohnya ini seperti apa, kankernya berapa. Sama seperti dunia pendidikan, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, banyak hal kita memproduksi data. Di dunia sekolah kita juga memprediksi provider apa nih yang banyak dipakai anak-anak, kenapa anak-anak kita suka bolos, atau misalkan pandemi gini, efeknya ke anak-anak kita apa. Banyak hal yang mungkin bisa dikulik dari situ. Nah, ini ada Pak Eko Junianto ya, penggemar kripto dan blockchain. Ini kalau data main-mainnya memang di blockchain sih Pak. Bisa panjang nanti kalau kita ngomongin masalah kripto sama ini ya Pak ya. Karena memang seru sih, itu lagi hits. Berdoa sih Pak. Mbak Rizky. Oke, berikutnya pertumbuhan data di Indonesia.
Sebenarnya data dulu ini data center di Indonesia kita hanya kenal itu pada saat pemilu. Saya lupa namanya apa ya untuk yang pemilu itu ya. Nah, itu kita tahu quick count, lembaga data yang misalkan dia ngitung sendiri quick count-nya seperti apa, itu berdasarkan sampling. Kita dulu, data centernya cukup ini, telinga kita akan lebih banyak mengenal tuh di quick count penghitungan cepat, atau data center ketika terjadi tsunami, ketika terjadi banjir. Data center itu hanya berupa nama korban, ataukah misalkan dari partai-partai pengen tahu seberapa jauh sih ini penghitungan cepatnya seperti apa. Nah, tapi pada saat tahun-tahun sekarang ini, data center di Indonesia itu naik dengan drastis. Dari tahun bisa dilihat di PPT yang saya share ini, dari tahun 2008 sampai 2016 ini pun terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Jadi lebih banyak data center di Indonesia yang memang istilahnya dalam hal apapun kita butuh data. Faktor utama dari pemicu tumbuhnya data center di Indonesia itu Indonesia pasar terbesar di Asia. Jadi Bapak Ibu, kita di Indonesia ini kalau dikumpulin sumber daya manusianya cukup banyak banget. Kalau ini di Jawa Timur aja kita bisa berhasil ngumpulin 200 orang. Belum lagi kemarin yang terdaftar ada hampir 500 orang. Nah, kita adalah potensi terbesar di Asia dalam hal apapun. Orang kalau ingin promosi apapun, mau dapat keuntungan banyak, makan dulu Indonesia. Kalau udah bisa makan di Indonesia, udah bisa masuk di Indonesia, dia pasti masuk ke Singapura, masuk ke Jerman, atau Thailand, Filipina, dan mana yang negaranya lebih kecil dari kita, pasti udah gampang banget. Kemudian yang kedua, perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangat pesat. E-commerce ini kalau kita terjemahkan dalam secara nama, bisa kita tahu ada Shopee, Gojek, Tokopedia, Lazada, ini termasuk e-commerce. Kemudian tiket.com, kemarin kalau nggak salah saya baca di tahun 2021 ini, Indonesia sudah punya 8 unicorn. 8 unicorn ini istilahnya 8 perusahaan digital yang sudah menerima banyak investor dari luar. Yang sudah istilahnya sudah mapan, sudah berkembang. Saya minta maaf mungkin kalau ada suara-suara agak masuk background karena emang kebetulan dekat dengan aula. Anak-anak lagi latihan musik. Kemudian peraturan pemerintah terkait dengan keamanan data pelanggan, di mana kalau kita mau daftar seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita mau daftar apa-apa sekarang pakai KTP. Kita mau daftar apapun, Peduli Lindungi atau apa, semuanya kita pasti pakai KTP. Nah, makanya data pelanggan ini, setiap e-commerce ini diminta untuk menjaga dengan ketat setiap data pelanggan. Tapi kita juga kurang tahu, kadang ya bisa bocor karena memang oknum, ada yang membocorkan atau bagaimana, kita juga tidak tahu yang dibalik e-commerce seperti apa. Kemudian faktor keempat adalah masa depan data center di era IoT. IoT sekarang di mana-mana ada. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, aduh bedanya data sama IoT ini gimana? Kalau IoT itu, misalkan kita masuk rumah, di mana pemilik rumah akan mengenali kita melalui sensor mata. Kalau retina mata kita dikenali, kita boleh masuk. Kalau retina mata tidak dikenali, kita nggak boleh masuk. Atau contoh sederhananya di HP. Ketika kita ngomong dengan Google melalui suara, misalkan di mana restoran terdekat, dia akan langsung mencarikan. Nah, itu termasuk dalam sorting data. Tapi ketika kita ngomong ke Google atau Siri atau apapun, matikan lampu gitu. Dan otomatis kalau kita punya smart house dan lampunya langsung mati, itu yang dinamakan IoT, Internet of Things. Jadi segala sesuatu barang atau benda yang memiliki internet, kegunaan internet di dalamnya. Saya berusaha bercerita kepada Bapak Ibu secara sederhana mungkin, tapi jika Bapak Ibu merasa saya terlalu cepat atau gimana, nanti boleh langsung di kolom chat aja, nggak apa-apa, karena kita lebih enak diskusi aja. Kemudian yang kelima, transformasi digital yang masif. Saya punya orang tua saya kelahiran 1965, mama saya kelahiran 1965.
Di mana kalau dikatakan usianya sudah memasuki usia pensiun, tapi masih aktif dalam bekerja setiap harinya. Nah, di sini ketika kita bekerja di saat kondisi seperti ini dengan usia yang sudah 50 tahun ke atas, akan sedikit banyak melalui kesulitan atau misalkan agak susah kalau harus biasanya dulu apa-apa dikerjakan dengan tangan, lalu sekarang untuk pelaporan harus pakai komputer, harus pakai ini itu. Ini akan sedikit memerlukan usaha yang lebih dari Bapak Ibu. Mungkin di sini juga Bapak Ibu ada yang berusia sama dengan mama saya di tahun 1965. Jadi setiap harinya kalau ada dulunya ini nggak bisa pakai HP ya, smartphone istilahnya. Tapi sekarang mau nggak mau harus belajar. Mau nggak mau harus belajar pakai WhatsApp. Mau nggak mau harus belajar pakai Telegram. Atau harus dulu nggak bisa video call, gimana nih caranya? Sekarang video call udah lancar, di mana-mana video call. Anak mau ngecek anaknya di mana, video call. Nah, inilah transformasi digital yang masif. Kalau dulu istilahnya HP hanya digunakan oleh anak-anak muda, kalangan terbatas, atau misalkan, aduh itu punyanya ini sih generasi muda, aku nggak perlu belajar ke situ. Tapi sekarang teknologi tidak memiliki batas. Teknologi harus digunakan oleh seluruh kalangan usia manapun. Jadi saya selalu bilang ke mama saya, mama disuruh ngapain aja, HP apapun hantam, hajar. Yang penting mama belajar caranya gitu gimana. Nah, karena supaya apa? Supaya tidak terjadi gap terlalu banyak. Tapi efek sampingnya ketika menggunakan ponsel pun juga harus dipertimbangkan dari adanya transformasi digital yang masif ini. Tiba-tiba ada berita apa aja gitu kan di Google suka di-share, ini bener nggak? Atau ada berita apapun gitu langsung panik. Nah, ini dampak-dampak dari transformasi digital yang memang selain kita sebagai pengguna, kita juga harus mewaspadai hal-hal seperti ini kan. Memang faktor utama pemicunya data center ini banyak banget. Salah satunya ya seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu guru nih, dulunya ngeraport cukup tulis tangan, ya kan? Tulis tangan sampai pegel, berlembar-lembar, apalagi kalau printnya banyak. Tiba-tiba sekarang ada aplikasi, harus tinggal ketik doang. Iya tinggal ketik, tapi rasanya ini ngetik ini kalau ngelihat mata, ngelihat monitor udah capek mungkin ya. Udah anaknya, udah kamu yang ketik. Nah, akhirnya ujung-ujungnya gitu, nanti kita tinggal print. Sama sebenarnya banyak banget transformasi digital dimanapun, dimana dulunya yang manual pakai tangan sekarang harus pakai internet, harus pakai teknologi. Karena pertumbuhan ini yang masih dimana orang juga males belanja datang, di mana-mana suka online belanja makan. Kalau misalnya kita nggak masak, nanti tinggal yaudah deh beli ini aja, beli online. Nah, akhirnya menumbuhkan banyak data center karena di situ ketika kita ingat Bapak Ibu, ketika kita mendaftar satu aplikasi online, apapun itu yang kita gunakan di ponsel kita, maka kita sesungguhnya sudah menyerahkan data kita ke yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan orang bilang, dulu nih awal-awal vaksin mungkin ya, mungkin kalau bisa saya kaitkan dengan isu-isu terkini mungkin supaya kita saling memahami sesederhana mungkin. Misalkan kita vaksin, ada yang bilang katanya, oh di vaksin itu ada chipnya. Atau mungkin kalau aplikasi itu nanti, oh enggak, jangan nanti kita bisa ke-track, kita kemana aja gitu, kalau lewat aplikasi gitu. Padahal tanpa kita sadari saat ini tuh, ketika kita pakai yang namanya ponsel, nah ponsel kita ini, setiap satu orang yang punya smartphone, pasti sudah mendaftarkan emailnya karena HP kita nggak mungkin bisa dipakai tanpa email kan. Ketika kita sudah mendaftar satu email pun, kita sudah memberikan data kita ke mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengaktifkan email dan GPS, maka kita sudah akan ke-tracking kemana aja. Jadi ketika ada kalimat yang bilang jangan pakai aplikasi mengenai vaksin-vaksin deh, nanti kita ke-tracking kita kemana aja. Itu sebenarnya menurut saya kurang tepat karena selama ini pun kita kemana aja udah ke-tracking. Nah, mungkin beberapa orang ini tidak menyadari ketika kita berjalan, kita pergi kemana aja, dari mana sih kita bisa tahu di Google Maps, kok
ini Google Maps bisa tahu ya jalan ke depan ini macet apa enggak. Kok kalau lewat sini jalannya ini lancar atau enggak. Kira-kira Google Maps ini nge-track-nya dari mana? Ya kan? Dari sinyal HP. Nah, benar Bapak, dari sinyal HP. Jadi bukan kalau bilang misalkan ada dari satelit Bu, karena ini dari satelitnya kan nampak gitu-gitu. Tidak sebenarnya. Dari Google Maps itu bisa nge-track ini jalan bakal merah karena macet atau enggak dari sinyal HP kayak yang kita gunakan. Dia hanya mendeteksi melalui sinyal HP ini rame enggak, ada banyak orang enggak di situ, atau sepi-sepi aja atau enggak. Nah, GPS ini yang digunakan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita khawatir dengan data-data, sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari setiap e-commerce yang kita pakai. Kalau misalkan takut ke tracking atau apa-apa, nggak usah pakai ponsel juga. Di kolom chat ini VS Code, mungkin nantinya bisa pakai VS Code, bisa kalau Bapak Ibu mau install, tapi kalau nggak mau install juga nggak apa-apa, kan nanti pakai Google Colab. Kalau pakai Google Colab nanti tanpa harus diinstal udah bisa dipakai. Nah, kemudian ini pergerakan data. Jadi data kita, kalau yang saya bilang tadi, data-data kita tiap orang ini kalau cuman diketahui hanya dengan nama, tanggal lahir, alamat, itu tidak bisa merepresentasikan dari setiap karakter atau individunya tersebut. Sama sekali nggak bisa. Paling hanya kepakainya juga seperti saya bilang marketing atau pengen tahu orang ini rumahnya di mana, seperti apa. Nah itu. Tapi kalau ingin mempelajari perilaku karakter setiap individu, ini bisa melalui sosial medianya. Inilah kenapa ketika yang saya share di slide-nya Bapak Ibu ini, dari mana Facebook bisa mengetahui, kalau kita sering lihat melalui suggested page, jadi halaman yang disarankan, kita bisa, setiap orang berbeda. Misalkan saya menyukai tentang nature, tentang alam. Bapak Ibu ada yang menyukai tentang masak, maka iklan yang akan terus-menerus ditampilkan adalah sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Atau kalau kita pakai Instagram, di tab explore ketika kita lihat, di situ akan berbeda setiap orang. Misalkan suka otomotif, maka dia yang muncul adalah terus-menerus berita tentang otomotif. Nah, data seperti ini yang dulunya digunakan pada saat kampanyenya Donald Trump. Jadi di Amerika dulu, ketika ada kampanye pemilihan presiden, si Donald Trump ini pakai mempelajari data setiap orangnya. Jadi dilihat dari, saya kurang tahu apakah itu memakai memang kerjasama dengan Facebook atau apapun, tapi itu akan berjalan secara masif. Diketahui dari apapun yang kita like, itu akan merepresentasikan apa hal yang kita sukai. Bisa dinilai dari situ. Itulah perilaku. Perilaku kita bisa dilihat. Kita suka di Facebook dengan postingan-postingan tentang alam, tentang bunga, pepohonan, maka terus-menerus akan diberikan info seperti itu. Itu Facebook sudah bisa melajari data kita, kebiasaan-kebiasaan kita dalam kebiasaan kita like postingan sesuatu itu sudah dipelajari sama Instagram, Facebook, YouTube. Bisa diketahui bahkan di Spotify mungkin lagu-lagu yang kita sukai seperti apa itu bisa diketahui semua. Hanya berdasarkan like. Ketika kita like sesuatu maka oh ini loh, ini orang ini suka ini, maka ini termasuk dalam target pemasaran apa. Oke, sambil saya bahas ini ya. Jenis data apa saja bisa diproses data science, bagaimana kita menyusun data yang benar supaya diproses data saya dengan mudah. Data center EKTP dalam negeri atau di luar negeri, mengingat EKTP-nya sangat lengkap. Oke, kalau untuk mengenai memang data EKTP, data center ini, saya juga kurang tahu di mana. Karena memang ini masuk ke ranah pemerintah, ya, masuk ke government. Kalau jenis data apa saja yang bisa diproses dengan data science nanti ada di sini, di slide saya nanti ada. Jadi
ketika kita bermain-main dengan data, sebenarnya kalau kita mentahbiskan diri atau kita bilang, oh aku nih data science nih, sebenarnya kita lakukan 80% itu hanya mengumpulkan data, mengeksplor data itu, lalu mendeskripsikan. 20%-nya baru bekerja untuk menganalisis, prediksi, klasifikasi. Nah, di sini mungkin tidak terlihat terlalu jelas, tapi bisa terlihat di sini adalah yang kotak berwarna hitam, ini raw data. Data awalnya berupa data mentah. Data mentah ini bisa kita dapatkan di mana aja, caranya banyak. Nanti ada step by step-nya di slide saya yang belakang. Data mentah ini tadi berasal dari realitas yang ada di sekitar kita atau realiti kondisi sosial, demografi, ekonomi, apapun yang di sekitar kita, kita ambil datanya. Nah, kemudian kita proses data tersebut. Kemudian kita masukkan ke exploratory. Ya. Kita explore data. Data itu maksudnya kita explore, kita tentuin dulu, ini data bisa kepakai apa enggak. Atau data ini harus kita bersihkan dulu. Atau menunjukkan suatu perilaku data yang normal atau enggak. Karena misalkan nih, ada yang kuesioner pakai Google Form. Daripada susah-susah nyuruh muridku ngisi lama, nggak kelar-kelar, aku isilah, terserah aku gitu. Nah, tapi tidak disadari bahwa data yang dikumpulkan melalui Google Form dengan istilahnya dimanipulasi, itu akan menunjukkan pergerakan data yang tidak normal. Pasti ada pergerakan data yang tidak normal. Data yang tidak normal dikatakan seperti apa? Misalkan cenderung ke salah satu aspek, menuju salah satu tanpa kita olah pun ini udah pasti ketahuan, oh ini gitu. Karena ketika kita menjawab pun, ketika kita asal, sebenarnya kita menunjukkan salah satu tendensi ke salah satu pihak atau kita menunjukkan habit kita, perilaku kita sudah menunjukkan melalui Google Form. Makanya itu, ketika kita sudah mengambil data, kita mengolahnya, perlu kita lebih ini lagi, cek lagi, perlu nggak ini datanya kita ambil ulang, perlu nggak datanya kita bersihkan, atau memang ya udah cukup dipakai ini aja lah, ini udah lengkap, ini udah cukup gitu. Kalau misalkan dari ADA, kita bilangnya ADA, Exploratory Data Analysis, jadi kalau udah kita jalan di ADA, kalau kita mau ngeproses lagi, kita balik lagi nih ke data processing. Tapi kalau misalkan nanti baru dibersihkan lagi, dicek lagi, kita ADA lagi. Kalau misalkan dari ADA ini udah oke, datanya sudah sekiranya bisa kepakai, baik itu data yang jelek ataupun baik. Karena memang terkadang misalkan gini, Bu ini ada data yang jelek, nggak bisa dipakai. Gitu. Kalau dalam data image, mungkin data yang jelek-jelek ini nggak usah dipakai, karena akan menimbulkan bias. Tapi kalau dalam data angka, ambang batas data seperti apapun dipakai aja karena untuk pembandingan. Nanti akan berguna di tahap akhirnya. Barulah ketika kita misalkan sudah selesai di ADA ini tadi, kita lari ke model dan algoritma. Datanya ini di model seperti apa, ingin diapakan, baru di situ. Nah, kalau sudah ketemu algoritmanya mau diolah seperti apa, di sini kita baru menghasilkan yang namanya data produk, mengkomunikasikan ini loh datanya akhirnya sudah saya olah jadinya seperti ini. Kemudian baru kita make a decision, kita bikin keputusan. Kiranya langkah baru dari hasil data yang sudah kita olah itu seperti apa. Jadi memang 80% pekerjaan kita ya berurusannya dengan mempersiapkan data sebelum kita olah itu, sebelum kita analisis, sebelum kita prediksi, sebelum kita klasifikasi. Datanya harus diolah dulu. Dan ini yang memakan waktu lama. Proses dari raw data, processing, clean, dan sampai ke EDA ini memakan waktu yang lama daripada kita cuma ngolahnya doang. Karena kalau ngolah tuh kadang kita cuma coding sehari 2 hari selesai gitu kan. Tapi kalau untuk mempersiapkan datanya, ini datanya bisa dipakai apa enggak, atau perlu pengambilan data ulang, ini yang cukup merepotkan dan cukup memakan banyak waktu. Ini Ibu Ida Kurniawati, data atau informasi di internet sangat banyak. Bagaimana kita memperoleh data yang valid yang bisa digunakan?
banyak sumber Ibu yang bisa. Misalkan kita kalau nggak yakin, sepelenya gini, kita mau nulis tesis atau skripsi, kita nggak bisa pakai data yang dari blogspot.com, itu sangat nggak bisa, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita bisa pakai dari jurnal, rujukan. Nah, sama seperti itu. Data yang paling kita lihat sumbernya dulu, apakah dia dari sembarang, maksudnya dari sembarang alamat, atau memang dari sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya banyak, misalkan Bapak Ibu nantinya tidak memiliki waktu untuk melakukan pengambilan data sendiri, di internet, di website itu nanti alamatnya bisa saya share. Banyak sekali penyedia data secara gratis, tinggal download Excel, tapi kebanyakan memang sumbernya dari luar negeri, karena di Indonesia sendiri pembentukan data memakan cukup waktu, lalu tidak sebanyak di luar negeri. Kalau di Indonesia ini mau cari data sensus penduduk terbaru aja itu kadang kita susah banget gitu, karena emang sepertinya memang tidak terlalu banyak yang mengupdate atau memberikan data-data mengenai Indonesia. Tapi memang di website, di internet ini sangat banyak, kita bisa download tanpa harus kita susah-susah. Aduh, aku mau Google Form lah, inilah, daripada kita susah-susah gitu, kita tinggal download, sudah banyak. Kemudian data science dalam bidang pembelajaran apa saja? Banyak, Pak Miswadi mungkin kepengen tahu tentang hobinya anak-anak, atau faktor yang ngebikin anak-anak kita banyak masuk ke BK itu apa, atau misalkan anak yang mengalami pandemi ini, apa perubahan yang terjadi, lebih aktifkah atau lebih mengalami penurunan belajarkah? Nah, atau misalkan ingin mengetahui penerima beasiswa ini faktornya apa aja, lalu faktor-faktor yang dipakai itu untuk mendapatkan beasiswa harus dari kriteria seperti apa. Nah, itu bisa. Jadi data science dalam bidang pembelajaran cukup banyak. Sederhananya mungkin mata pelajaran yang paling disukai dan tidak disukai anak-anak, itu juga bisa memilih guru paling disukai anak-anak dan tidak, itu juga bisa. Provider paling banyak digunakan, ponsel yang paling banyak digunakan oleh anak-anak, atau misalkan juga dalam sehari sosial media apa yang berpengaruh oleh anak-anak. Misalkan kita pembelajaran online lewat WA, atau misalkan lewat Google Classroom, atau pakai YouTube. Nah, nanti kita bisa bikin ini nih, kita bisa mengolah data, kira-kira anak-anak lebih nyaman pakai apa sih, pakai Google Classroom, atau pakai YouTube, atau pakai WA, gitu aja sih. Bisa banyak, Pak, kalau data science dalam pembelajaran. Jadi jika kita ingin lebih banyak explore tentang yang ada di dunia ini, ya memang pakai data gitu. Kita mau melakukan apapun, mau ngambil keputusan apapun, pakai data dulu. Supaya kita ada landasan, istilahnya orang ada landasan teorinya, kayak gimana nih. Gitu. Nah, ini secara garis besar aja dari tujuan pengolahan data itu ada yang dianalisis aja tanpa harus, oh yaudah ini sudah dianalisis, nilainya sudah keluar, ya sudah. Ada yang dari nilai yang sudah keluar kita prediksi kira-kira nanti kedepannya gimana. Ada yang mengklasifikasikan, ada juga yang regresi. Ini yang cukup rumit. Jadi ini kayaknya ini tadi menjawab pertanyaan yang di kolom chat. Jenis data apa saja yang bisa diproses data science dan bagaimana menyusun data yang benar supaya bisa diproses dengan mudah. Jadi jenis data yang bisa kita pakai ada kualitatif, kuantitatif, dan juga dari cara memperoleh atau pengumpulan dan juga dari sumbernya. Ini semua bisa dipakai Bapak Ibu. Misalkan kita punya data nominal, ordinal, interval, rasio bisa dipakai. Data primer sekunder, kalau data primer ini berasal dari orang yang benar-benar mengalami, misalkan kita wawancara. Kalau sekunder kita pakai data wawancara 3-4 tahun yang lalu, itu juga bisa. Atau misalkan teman kita mintain tolong, kamu wawancara si ini dong, nanti kamu rangkum, baru, nah itu juga bisa dipakai.
pengumpulan dari waktu pengumpulan kita, misalkan cross section ini kita punya data penderita COVID 2019, 2020 itu bisa dipakai. COVID kan mulai muncul 2020 di Indonesia. Kalau time series ini data yang misalkan sensus penduduk tahun 95 sampai 2021. Jadi time series ini berdasarkan panjang interval waktu ya. Kemudian sumbernya dari internal eksternal. Nah, semua data yang Bapak Ibu dapatkan dari berbagai sumber ini bisa dipakai. Ini keterangannya kualitatif itu sama kayak data-data selain angka. Jadi misalkan nama, suku, alamat, jenis kelamin, contohnya yang ada di KTP, itu data kita secara kualitatif. Kuantitatif data berupa angka. Data nominal ini misalkan kita sudah ada kalau laki-laki kodenya 1, kalau perempuan kodenya 2. Ini data nominal. Kemudian data ordinal, ini ordinal harusnya. Data ordinal ini data kategorisasi yang menunjukkan urutan. Misalkan kalau lulusan SD dikasih kode 1, SMP dikasih kode 2, SMA dikasih kode 3. Kalau data interval, pengukuran 2 titik tanpa titik nol absolut, misalkan IPK, suhu ruang atau suhu tubuh, kemudian nilai anak-anak 3,8, 8,7 itu juga bisa dipakai. Data rasio, data pengukuran 2 titik dengan titik nol absolut, misalkan gajinya karyawan berapa, umurnya berapa, atau adakah ini kesenjangan gaji antara misal pegawai satu dengan pegawai lain, faktornya karena apa. Nah, itu bisa dicari juga di sini. Jadi banyak hal di sekitar kita yang bisa diolah. Ini sama yang sudah saya jelaskan tadi, cross section sama time series. Misalkan cross section itu data COVID tahun 2020 dibandingkan dengan data COVID 2021 naik atau turun. Siap-siap untuk katanya info gelombang ketiga ini. Nanti bisa jadi data baru ini kalau gelombang ketiga nih. Jadi kalau misalkan beberapa tahun lagi, kita tuh bisa meneliti Bapak Ibu. Misalkan yang saya pikirkan sekarang adalah, apa sih bedanya antara penderita COVID tahun 2020 dengan 2021? Kalau 2020 tingkat stresnya gimana? Kalau 2021 karena udah mengalami berbagai gelombang 1, 2, sekarang menuju ketiga, ada nggak perbedaan stres antara orang yang melewati penderita COVID 1, 2, 3 di tahun 2020 ke 2021 ini? Karena pasti dampaknya dari pandemi banyak banget. Data yang bisa kita peroleh dari situ juga banyak sekali gitu kan. Dari segi rumah sakit juga banyak, dari segi psikologinya orang juga banyak, pekerjaan juga banyak. Banyak hal yang bisa kita kulik dari satu fenomena terdekat. Atau misalkan kalau COVID di siswa kita, apa sih dampak pandemi COVID ke anak didik, itu juga bisa kita kulik. Kemudian yang berikutnya time series, ini contohnya data yang dikumpulkan waktu ke waktu, contohnya dari TBC, penderita TBC tahun 19 sampai 2021 itu ada berapa, pergerakan datanya gimana, naik turun kah, atau stabil, atau bagaimana. Lalu siswa berprestasi di bidang olahraga di sekolah kita masing-masing, itu juga bisa dikulik. Jadi pada dasarnya data itu semua nggak ada yang salah, hanya saja kita perlu memilah mana yang bisa kita pakai dan mana yang enggak. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, bisa kita lakukan secara wawancara. Jadi wawancara kita melakukan wawancara langsung. Wawancara ini ada yang dari sumbernya langsung, ada yang kita melakukan melalui orang lain, begitu. Kemudian ada wawancara struktur dan tidak terstruktur. Terstruktur itu misalnya kita sudah menyiapkan pertanyaannya kayak gini nih. Kalau tidak terstruktur, kita ngobrol aja kira-kira informasi apa yang bisa diperoleh. Observasi, kalau observasi ini kita melakukan tindakan. Kita terjun langsung, kita mencatat. Kalau angket sudah berupa pertanyaan, kita tinggal sebar. Ini daftar pertanyaan udah kita susun, atau Google Form, kita print, kita fotokopi, kita sebar. Nah, ini masuk ke angket. Kemudian kalau dokumentasi, pengumpulan data melalui dokumentasi ini sifatnya misalkan kita mau neliti data di museum. Kalau mau neliti data-data di museum, kita bisa pakai
hasil data sebelumnya, purbakala gitu, penemuan tahun ini ditemukan ini, maka kira-kira area kerajaannya sekitar ini sampai ini, diprediksikan luasnya sekian sampai sekian di daerah ini. Nah, itu kita mempelajari dari berkas-berkas lampau. Ini yang pengumpulan data melalui dokumentasi. Jadi kita pakai data-data yang ada. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusi aja boleh? Sebelum saya lanjutkan berbagai macam teknik-teknik. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vio. Ya, ini sebagian besar di kolom chat pertanyaan tadi sudah langsung dijawab oleh iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi enak gitu ya, bisa langsung gitu, langsung to the point. Silakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya apabila ada yang ditanyakan. Ini ada satu pertanyaan Bu. Ada beberapa ya, ada dua. Silakan Pak Imron Rosadi dari SMA N1 Suko untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Imron. Saya jelas atau tidak jelas Bapak Ibu? Cek suara, selamat siang. Ya, iya bisa terdengar Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Imron. Halo. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, mau tanya, jika saya menggunakan klasifikasi yang saya angkat, apakah algoritma yang dipakai bebas? Kemudian, apakah ada berapa minimal data training yang kita gunakan untuk klasifikasi itu? Kemudian bahasa pemrograman yang kita pakai, apakah harus pakai Python atau bisa pakai yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fia bisa langsung ditanggapi. Oke, memang untuk bahasa sama kayak tadi bahasa pemrograman yang digunakan memang wajib Python, Pak Imron. Kemudian kalau untuk jumlah data, kalau untuk klasifikasi tidak ada batasan. Tapi memang data itu lebih banyak, lebih baik. Jadi misalkan kita hanya karena kita workshopnya ini mungkin dalam waktu 2 minggu cari data 300, istilahnya udah ngos-ngosan, ya udah nggak apa-apa dipakai aja 300 itu. Tapi misalkan kita punya data yang berupa ribuan, mau dipakai data ribuan tersebut, itu akan amat sangat bagus. Karena memang untuk klasifikasi kan pemodelan dia untuk mempelajari pola itu kan berdasarkan data. Semakin banyak semakin bagus yang bisa dipelajarin. Tapi kalau misalkan kita juga nggak memaksa, aduh Bu harus 1000, waktunya cuma 2 minggu, enggak juga. 50, 30, 50, kalau memang waktu yang mendesak juga. Karena memang nanti di teknik penjuriannya itu tidak hanya dilihat dari algoritmanya ini, hasilnya begini. Tidak hanya dilihat dari aspek seperti itu. Karena memang tim juri sudah punya perumusan tersendiri, kira-kira istilahnya kalau kita orang data science ini kalau ngomong sih datanya mana nih yang seksi gitu ya, bisa kita lihat oh ini oke nih data, nah pasti ada perumusannya sendiri. Tapi tidak memaksa, maksudnya Bapak Ibu misalkan hanya 100, 150, 300 itu juga cukup bagus. Misalkan data yang sama, ternyata ada sekolah data yang sama, misalkan mengolah data nilai siswa atau mencari provider yang banyak dipakai oleh siswa. Tapi data yang sama, judul yang sama, tapi datanya kan pasti beda. Satu diambil di kota Bondowoso mungkin, satu diambil di kota Surabaya, lalu pengklasifikasiannya yang satu pakai regresi linear berganda, yang satu pakai KNN, itu kan pasti beda-beda. Nah hasilnya juga pasti beda, makanya tidak hanya ditentukan oleh jumlah data, codingnya atau apa, pasti kita ada perumusan sendiri kok Pak. Santai aja, yang penting kita semua belajar. Ya, untuk bahasa pemrogramannya Bu Fio tadi. Iya tetap, iya Python. Ya, tetap menggunakan Python programming ya. Ya, terima kasih Pak Imron Rosadi atas pertanyaannya. Lanjut silakan
Bapak atau Ibu ya? Ini Ain Sayidani. SMKN 1. Ya, saya seorang ibu. Oh ya, mohon maaf, Ya. Ibu Ain, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Bu Vio. Saya ingin bertanya mengenai nanti kan pada akhir workshop ini kan kita ada perlombaan ya. Itu yang dinilai itu kategorinya apa dari keseluruhan rangkaian, kayak kita kan perlu pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya juga apakah ada penilaian sih pada teknik pengolahan dan hasil yang unik dan dibutuhkan di sekitar kita, seperti itu. Iya, cukup Bu Ain? Iya, cukup. Ya, terima kasih Bu Ain. Silakan Bu Vio. Oke, Bu Ain, jadi memang kita di aspek penjurian ini sudah kita tampilkan perumusan fenomena 30%. Perumusan fenomena itu sudah mencakup cara pengambilan datanya gimana. Lalu datanya ini termasuk yang update apa enggak. Nah, itu juga udah masuk nih ke perumusan fenomena. Jadi memang nanti untuk penjuriannya memang kita menilainya semua aspek keseluruhan. Jadi mulai dari cara pengambilan datanya bagaimana, diolahnya seperti apa, lalu menghasilkan apa, apakah data ini cukup berguna di lingkungan Bapak Ibu. Nah, karena memang di sini kan ada, kalau dilihat di slide yang saya share, ada poin nomor 4, presentasi 15%. Itu juga kita menilai bareng-bareng nanti gimana cara kita mempresentasikan data tersebut. Percuma kalau kadang kan misal cara pengambilannya udah oke, datanya diolah udah bagus banget, tapi ternyata ketika mempresentasikan juga, oh saya nggak tahu nih data ini kira-kira kepake apa gitu. Yang penting saya ngerjakan hasilnya begini. Nah, di situ kan tidak ada nilai inovasinya sama sekali gitu. Jadi kita nanti menilainya berkesinambungan, semua aspek pasti dilihat secara utuh gitu. Jadi masuk pengambilan datanya nanti juga pasti akan cara pengambilannya cara pengambilan datanya bagaimana gitu, nanti pasti akan dibahas, dipresentasikan, metodenya seperti apa, pengolahannya bagaimana, tujuannya untuk apa gitu Bapak Ibu. Saya kadang agak belibet ya kalau Ya, terima kasih Bu Vio atas tanggapannya. Ya, sepertinya ini sudah tidak ada lagi yang angkat tangan. Di kolom chat. Ya. Ya, saya akan cek. Ini Bu Vio, apakah rentang waktu dari Pak One, dari Ibu ya, Ibu One Oktavianing Putri, apakah rentang waktu yang digunakan untuk data pada time series harus melebihi 5 tahun atau bisa kurang dari 5 tahun? Misal hanya dalam rentang waktu 1 tahun saja. Silakan. Oke. Kalau misalkan kita mau seperti yang saya bilang, ini sebenarnya tergantung konteks. Jadi kalau misalkan kita mau ambil data COVID, karena COVID kan baru ada 2020, masuknya ke time series memang. Tapi time seriesnya memang 1 tahun, 2020 sampai 2021. Jadi memang semua tergantung konteksnya. Tidak harus, misalkan saya bilang, oh harus 5 tahun, tetapi COVID kan belum ada 5 tahun gitu. Jadi tidak. Kalau time series memang harus berjangka, tapi tidak harus 5 tahun. Misalkan kurang dari 5 tahun bisa, tapi kita lihat konteksnya dulu. Misalkan kita DBD kalau kita cuma konteksnya mau ambil penderita demam berdarah, tapi pakainya time series. Cuma diambil 1 tahun, ini kita nggak bisa nyatakan valid karena demam berdarah kan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kenapa tidak ambil sampel 3 tahun atau 5 tahun ke belakang? Nah, semua pasti tidak terlepas dari konteks karena ini kita ngomongnya data itu kan cukup kompleks sekali. Jadi tidak semua sumber data mendapatkan perlakuan yang sama begitu.
Jadi kalau jawaban saya bisa kurang dari 5 tahun, tapi tetap tergantung dari konteks datanya seperti apa. Begitu Bu Amirah. Kemudian ini saya langsung ya Bu, aplikasi yang mudah efektif. Iya, betul, dari Pak Miswadi, Bu Fia. Presentasi. Ya. Kalau untuk presentasi bisa pakai Camtasia, Bapak Ibu. Saya coba ketikkan di kolom chat ya. Camtasia ini ada fitur screen recordernya. Jadi bisa kelihatan layarnya aja sama suara kita bisa masuk. Nggak perlu tampilan wajah kita, nggak apa-apa. Ya. Tapi memang lebih enak kalau misalkan, karena kan kadang kalau kita nanti pakai suara aja kita nggak tahu juga ya Bu, itu suaranya memang benar-benar yang bersangkutan atau bukan ya. Iya, betul. Ini mungkin ada yang masih bingung ini bagaimana cara mendokumentasikannya, karena yang kita ini nanti kita mengirim karyanya sama video ya Bu Fia ya. Iya, sebenarnya kemarin kan ada dua cara Bu, mau kepengennya tim juri itu kayak sidang tesis gitu loh Bu, presentasi online. Tapi apakah itu memungkinkan difasilitasin gitu? Kalau misalkan dimungkinkan ya kita pakai kayak gitu. Kalau nggak memungkinkan ya kita pakai video aja, nanti teknisnya kita infokan. Gitu ya. Aja. Berarti video yang dikirimkan itu video presentasi tentang karyanya itu ya Bu ya? Iya, tapi bukan prosesnya ya, bukan proses pembuatan aplikasinya itu. Bukan Bu. Jadi cukup mempresentasikan aja, ini data saya carinya begini. Kan lebih enak kalau misalkan pakai proyektor. Lalu di situ kita bisa mempresentasikan ini data yang saya cari, ini saya olah seperti ini, hasilnya begini. Ya. Nah, gitu. Ya. Baik, ya terima kasih Bu Vio. Oke. Ini ada yang tanya lagi Bu dari Pak Muhammad Asyari. Kalau analisa data dari pengujian alat bagaimana gitu? Jadi datanya itu dari yang dihasilkan output dari pengujian alat Bu, itu apakah bisa? Boleh Bu. Pengujian alat. Ya, silakan Bu Fia. Pengujian alat, maksudnya alat diuji nanti keluaran hasilnya seperti apa gitu. Ya. Oh ya, iya boleh kok. Boleh ya. Iya, boleh ya Pak Muhammad Nur Asyari, silahkan. Biasanya SMK itu kan gitu Bu, banyak menggunakan alat kemudian mengeluarkan data-datanya. Nah, itu data-datanya bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya ada Bu Laili ini. Permintaan ini Bu Vio, mungkin Bu Vio ada contoh gitu tentang proyek data science ini nanti mungkin bisa ditampilkan. Ya. Mungkin itu terakhir saja mungkin ya Bu Vio ya. Ini masih ada. Ya. Izin tanya untuk ini dari Pak Tri Adi Putra, untuk mesin pencarian data apakah menggunakan Cassandra Bu? Untuk datanya apakah menggunakan big data? Untuk pencarian data maksudnya mau cari dataset gitu Pak. Kalau untuk cari dataset pakai aja Kaggle, pakai apalagi Data World, itu saya tulis di sini ya. Mungkin bisa dari kaggle.com atau dataworld.com. Jadi nggak perlu yang dari dari Cassandra, terus big data atau enggak juga terserah Bapak. Seperti yang bisa saya sampaikan tadi. Kalau memungkinkan pakai 1000 ke atas data boleh. Kalau misalkan tidak memungkinkan maka pakai 30 atau 50 atau 100 juga boleh. Kemudian ini Pak Suwarno Ariska, untuk durasi video ini nanti kita sampaikan menyusul mungkin di grup Telegram. Ya, kalau dari panitia kemarin ketentuannya 5 menit kalau nggak salah ya. Untuk video nanti mungkin kita sampaikan lagi ya di grup Telegram. Iya, teknisnya nanti.
Kemudian ini data yang diolah data hasil pembacaan sensor untuk diaplikasikan bidang otomasi. Boleh Pak ini. Ya, tadi boleh ya, sudah dijawab. Boleh. Pembacaan sensor ini, ya. Apalagi kalau ada yang solar panel ini sangat diperlukan sekali nih pengolahan data di bidang solar panel. Iya, betul. Kemudian ini tujuan pembuatan lomba hasil karyanya ini lebih pada pendidikan atau untuk umum gitu, Bu Fio? Yang sebenarnya impact ke pendidikan atau yang umum gitu, yang memiliki dampak ke lingkungan kita atau gimana? Sebenarnya pada dasarnya sih kalau misalkan saya bilang pendidikan kan akhirnya kan jadi terkotak gitu ya Bu. Maksudnya otomatis pasti data yang diolah kan dari sekolah aja gitu. Sedangkan kita kalau pengolahan data kan apa aja bisa dipakai. Misalkan kita nemu data mengenai puskesmas, tidak harus pendidikan, puskesmas, nanti kan inovasinya untuk puskesmas tersebut. Ya. Jadi boleh apa aja silakan Bapak Ibu. Kemudian yang ini Bu Laili ya, apakah harus berhubungan dengan pembelajaran? Kalau saya bilang tidak, boleh apapun, terserah. Kalau misalnya pengolahan data COVID, nah ini ada yang tanya lagi. Ya, boleh banget. Kalau bagus ya, karena ini isu yang sedang berkembang sekarang kan tentang COVID. Ini kayaknya banyak juga datanya ini ya, kalau COVID sekarang. Iya. Ini teknik pengumpulan data, apakah instrumen yang kita gunakan harus terlebih dahulu melalui proses validasi. Jadi karena ini sebenarnya adalah kita belajar, validasinya boleh Bapak Ibu menceritakan nanti bagaimana prosesnya. Kalau misalkan kita pakai skala, penghitungannya ya pakai skala Likert gitu aja. Paling tidak data yang Bapak Ibu cari ini bisa dipertanggungjawabkan, udah gitu aja sih. Kalau terlalu ini juga takutnya kalau kita mau serius-serius banget, kita susah pengambilan datanya, waktunya nggak cukup gitu. Ya, betul. Ya. Oke. Ini Bu Ida, hasil data sains untuk pemberian informasi terbaru, penyelesaian masalah atau apa? Balik lagi ke data sains adalah mengolah data. Bisa hasilnya klasifikasi, mengklasifikasikan, memprediksi, atau regresi. Jadi tidak harus penyelesaian masalah, karena kalau misalkan kita penyelesaian masalah, kita ada data A, lalu solusinya begini, kalau keluar data X, maka solusi yang dilakukan adalah ini. Itu sudah masuk ke ranahnya machine learning, sudah masuk ke ranahnya sistem cerdas. Jadi kalau kita di data science ini cukup datanya diolah seperti apa, hasil keluarannya bagaimana. Tidak perlu harus memberikan, maksudnya dampaknya. Akhirnya kalau saya bilang, oh puskesmasnya ini pasiennya banyak yang nggak tertangani karena dari data bulan ini sampai bulan ini banyak yang terbengkalai gitu. Akhirnya puskesmasnya ini ditindak loh sama ini, itu bisa, boleh kan dampaknya ada. Tapi kalau harus menyelesaikan masalah, misalnya prediksi, mungkin penyakit ini gejala sekian, penyakitnya A, B, C, lalu solusinya penyelesaian masalahnya diobati dengan ini, itu enggak harus. Cukup pengolahan datanya aja, datanya bagaimana didapatkan, algoritmanya bagaimana, codingnya bagaimana. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Muhammad Anas Setiawan, ini tentang running program. Maksudnya running program di prosentasenya itu maksudnya bagaimana Bu? Nanti pada saat kita coding kan ada itu pakai Google Colab, Python gitu. Nanti dilihat codingnya itu seperti apa, bagaimana. Karena takutnya nanti kan ada peserta juga kadang Bu yang dikodingin orang lain, ketika dia presentasi nanti ditanya ini codingnya maksudnya apa, itu juga karena udah codingnya expert, ternyata ditanya dia belum memahami coding apa gitu. Makanya running program juga jadi pertimbangan sih. Ya. Okay. Mungkin itu ada Pak Agus, Raisen, silakan. Oh ya, oke. Ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini kita punya batasan untuk metode yang dipilih atau enggak? Karena di dalam satu
satu kayak klasifikasi maupun prediksi kan punya banyak metode. Boleh nggak saya memilih lebih dari satu metode untuk perbandingan gitu, sehingga mana yang lebih baik daripada metode itu? Boleh banget, Pak. Ini sudah seperti tesis ini, Bu Vio. Iya. Aduh. Kayaknya Pak Agus ini udah biasa main data nih kayaknya. Wah, ini mengembangkan lagi gitu ya tesisnya kemarin ini. Kalau misalkan kalau misalkan memang ada peserta yang memang sudah mencapai titik itu ya Bu, itu diperbolehkan kan gitu. Ya. Tapi jika memang peserta belum ada yang mencapai titik itu juga ya udah yang sederhana aja, yang penting sama-sama belajar data science lah gitu. Ya. Karena termasuk bidang baru gitu. Tapi kalau Pak Agus ini kayaknya udah biasa main data, boleh lah Pak, silakan Pak. Ya, nanti juri pasti punya pertimbangan khusus gitu ya Bu ya. Iya, pasti. Iya. Oke, ada lagi ini yang raise hand, ada nggak? Coba saya cek. Enggak. Ada ya. Ya. Bu Via, apakah masih ada paparannya Bu yang mau disampaikan? Oh iya, tadi slide-nya emang belum selesai sih, cuman memang kayaknya kebanyakan peserta kurius iya betul, iya Bu, nggak apa-apa. penjuriannya. Iya, ada masalah. Ya. Sebenarnya begini aja Bapak Ibu, dikerjain aja maksudnya tuh dikerjain aja sesuai instruksi dari pemateri hari kedua dan ketiga. Kira-kira dataset apa yang ingin digunakan, diolah bagaimana. Nah nanti masalah penjurian nanti biar jadi rahasianya juri sih. Ya. Jadi perlu perlu dikumpulkan dulu kira-kira Bapak Ibu punya dataset apa sih yang kira-kira mau diolah gitu aja dulu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin masih kesulitan mengumpulkan data mungkin dari lingkungan terdekat, dari sekolah mungkin ya. Mungkin bisa mencari dataset tentang korelasi antara siswa aktif dengan keterserapan lulusan misalnya, seperti tenaga kerja misalnya, atau mungkin korelasi antara asal sekolah dengan nilai siswa misalnya. Nah, seperti itu mungkin nanti bisa dianalisa dan dibuat pengolahan datanya gitu ya. Nah, itu pakai data-data yang ada di sekolah juga tidak ada masalah gitu ya. Oke. Ya. Oh, ada Pak Mahfud Ibu? Ya. Nanti atau ya? Di chat atau di itu raise hand. Iya, raise hand. Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Oh iya, silakan Pak Mahfud. Atau baru connecting ke pencet atau gimana Ibu? Oke, mungkin saya lanjutkan aja langsung ke materinya dulu, tinggal dikit aja kok. Ya, jadi teknik pengolahan data di dalam data science ini ada 4 garis besarnya. Ada pengumpulan data, editing yang saya bilang tadi untuk membersihkan atau enggak, lalu coding, dan kemudian tabulasi. Pengumpulan data bisa silakan Bapak Ibu observasi, kuesioner, wawancara, atau pakai data yang ada di internet, boleh. Lalu edit, kira-kiranya data ini bisa dipakai, kebanyakan kurang atau apa, itu bisa silakan. Kemudian yang ketiga, mulai coding. Nanti dikategorikan dulu pengkodean. Ini bukan coding secara Python programming, belum. Misalkan seperti tadi, laki-laki, perempuan, itu kan dalam data ini ya, kualitatif, harus dirubah ke kuantitatif dulu. Jadi misalkan ia tidak, perempuan laki-laki, sekolah tidak, dapat beasiswa tidak. Nah, itu semua dirubah dulu jawabannya ke kuantitatif, dikode-kodein dulu. Kemudian terakhir tabulasi. Tabulasi ini data yang ada dirubah ke dalam bentuk tabel. Jadi supaya kita lebih gampang untuk membaca datanya. Kemudian ini, apa itu dataset? Karena kita ngomong data, tapi kita belum ngebahas yang namanya dataset. Nah,
kita perlu tahu dulu apa sih dataset itu. Dataset ini berupa kumpulan data yang berupa himpunan data yang berasal dari informasi sebelumnya dan siap dikelola menjadi sebuah informasi baru. Misalkan kita punya data absensi siswa tidak masuk, akhirnya nanti diolah jadi data baru. Oh, siswa tidak masuk karena ini di tahun 2021. Atau misalkan jumlah, kalau swasta tahu siswa pendaftar, ada data pendaftar tahun ajaran baru atau data PPDB. Nah, ini bisa diolah menjadi kebanyakan siswa kita ini dari SMP mana. Nah, itu kan jadi informasi baru. Jadi nanti bisa lebih kerjasama, MOU atau bagaimana supaya bisa. Nah, ini contoh dari dataset yang bisa saya tampilkan, monggo Bapak Ibu untuk melihatnya dulu. Ini berbentuk dalam Excel sederhana. Cukup memakai Excel aja, bisa dari Google Form yang diekspor ke Excel. Nah, di sini kita bisa tahu nih dari tabelnya, age, usia, gendernya apa, payment, ini untuk pembayaran ya, misalkan customer. Apakah ini termasuk dalam future customer, iya atau tidak. Jadi di sini kita bisa tahu usianya berapa aja, udah berupa kuantitatif, udah berupa angka. Kemudian yang gender ini ada 2, male, female, ini belum berubah menjadi angka. Makanya nanti kita rubah dulu. Female ini misalkan 1, male-nya 0, bisa 01, 12 gitu. Kemudian payment method ini otomatis pakai data yang harus dikategorikan tapi beruntun, ordinal. Nah, data ordinal ini bisa jadi kita tulis kalau cash 0, kalau credit card 1, kalau cek 3. Bisa jadi kalau pakai debit atau apa nanti 4, 5. Nah, atau pakai online payment kayak misalkan pakai Dana, OVO atau apa, nanti bisa lagi berjenjang. Jadi bisa kan macamnya, kategorinya banyak. Kalau yang ini future customer, jadi dilihat dari usia 44, gendernya ini, bayarnya pakai ini, termasuk enggak ke dalam future customer kita. Kalau misalkan iya, nah tapi sebelum kita menentukan apakah dia masuk ke future customer atau tidak, di sini kan sudah ada yes dan no. Pasti kita harus punya kriteria dulu. Kira-kira yang akan kita jadikan future customer, ini usia rentang berapa? Rentang 20 sampai ini. Lalu gendernya apa? Dan pembayaran pakai apa? Ini kita harus bikin dulu kriterianya. Jadi kayak kita rankingkan dulu. Jadi nanti Anda bertahap. Misalkan age 25, perempuan, tapi dia bayarnya pakai credit card. Otomatis dia skornya berapa? Gitu kan. Diutamakan atau enggak, diprioritaskan atau enggak. Misalnya kayak ini, kita bisa lihat di tabel nomor 2, ada usia 86. Berarti kan udah masuk usia lansia, female, bayarnya pakai credit card. Apakah dia masuk future customer? Tentu enggak, ya kan? Usia 86 credit card tentu akan amat sangat beresiko. Misalkan dia harus dijadikan future customer, karena siapa tahu kalau dia di prospek untuk voucher belanja lebih-lebih, besoknya ibunya bisa sakit, atau misalkan kredit cardnya nggak bisa bayar, otomatis yang bayar anak-anaknya atau bagaimana, itu akan menimbulkan masalah yang lebih ribet. Nah, di sini kita harus mulai pengelolaan setting-setting kriterianya di sini nih. Kita harus punya kriteria pribadi, mana yang perlu kita jadikan prioritas atau perankingan kriteria secara matangnya itu di sini. Kita menentukan sendiri. Kalau misalkan gini, Bu, boleh nggak ini kalau menentukan kriterianya ini saya terserah saya atau gimana? Boleh, terserah Bapak Ibu. Yang penting acuannya tetap kita pakai skala. Jadi kalau misalkan siswa kurang mampu dapat beasiswa atau enggak, itu semuanya dikasih skor tinggi. Siswa kalau
kurang mampu atau gimana dapat beasiswa atau enggak. Nah, pengolahannya di situ pokoknya harus satu standar, satu skala. Kalau misalkan di sini usia 48, female credit card. Kenapa dia no? Karena mungkin usia 48 sudah bukan usia produktif. Jadi kita menentukan sendiri. Ini ada lagi 78 laki-laki credit card. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam prospek future customer? Juga tentu tidak, karena juga usianya cukup tua. Oke, mungkin ini contoh, saya berikan contoh sederhana yang mungkin pengolahan data yang ada di sekitar kita. Pencarian provider yang banyak dipakai oleh siswa. Jadi kita bisa tahu siswa kita pakai banyak Indosat, Telkomsel, atau apapun gitu. Bisa kita cara pengambilan datanya dengan pakai Google Form, dibagi ke kelas 1 sampai kelas 3, nama, kelas, provider yang dipakai, dan kuotanya habis berapa dalam 1 bulan. Di sini nanti ada 2 data yang bisa kita peroleh nih. Ini udah berguna banget. Bisa-bisa kita jalin kerjasama sama providernya. Yuk kasih ini dong, promo-promo dong buat siswa kita. Ayo jalin kerjasama, kan? Nanti bisa jadi satu kerjasama baru. Ini dari sini, dari data ini kita bisa tahu provider apa yang banyak dipakai oleh anak-anak. Yang kedua, kita bisa juga tahu secara eksplisit kalau ternyata anak-anak kita tuh boros gitu, lebih boros murid-muridnya atau gurunya nih. Nah, itu kan. Karena kita akan tahu informasi ini tanpa kita sengaja. Dan kuota habis berapa dalam 1 bulan. Misal ditambah satu lagi nih. Sosial media apa yang paling banyak kalian gunakan? Nah, kita akan jadi tahu satu lagi, kira-kira sosial media apa yang sering dipakai anak-anak. Instagram atau apa. Lalu berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa anak-anak kita lebih banyak yang pakai misalkan Telkomsel. Kayaknya nggak mungkin ya, tapi anak-anak pakai Telkomsel ya. Misalkan anak-anak pakai Telkomsel. Kemudian kuotanya habisnya 10 giga dalam 1 bulan, ternyata dipakai Instagraman. Nah, atau dipakai lebih banyak ke YouTube. Berarti bisa nanti kita adakan pelatihan YouTuber. Banyak banget yang bisa kita peroleh. Kemudian faktor penyebab siswa masuk BK. Misalkan kuesioner atau wawancara, atau kita ambil teknik dokumentasi dari buku-buku laporan jurnalnya BK itu banyak penanganan kelas berapa, masalahnya apa aja sih. Nah, di situ bisa disimpulkan ternyata anak-anak banyak masuk BK misalkan dari keluarga yang kurang harmonis, atau misalkan ada permasalahan lain pribadi mereka, atau tidak mendapatkan dukungan keluarga. Nah, di sini kita bisa mengolah datanya. Kemudian yang terakhir, data siswa SMP untuk promosi PBDB. Tracking dari dokumentasi pendaftaran tahun sebelumnya. Kita cari-cari formulir pendaftarannya, online, offline gitu. Kemudian kita lakukan analisa paling banyak dari SMP mana. Lalu promosi yang efektif itu gimana? Lewat sosial media, atau kita harus datang ke rumahnya, atau kita pasang flyer, poster. Nah, di sini kita bisa banyak tahu. Pemaparan saya cukup sekian, kurang 15 menit dari jam 4 juga. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ke email saya ada tertera, bisa juga dari nomor HP saya ada WA di situ. Monggo silakan. Iya, terima kasih Bu Vio. Nah, ini Bu Vio tadi sudah menyampaikan contohnya ya. Ya, sangat sederhana ya, dan saya yakin teman-teman bisa melaksanakannya gitu ya di sekolah. Ini ada yang bertanya Ibu dari Pak Didi Rahwinianto tentang ini kalau menggunakan SPSS bisa enggak? Nah, ini tadi sudah dijawab ya Bu ya. Jadi kita fokus menggunakan Python program. Terjawab pertanyaannya, apakah ada yang raise hand? Ya, waktu kita tinggal
14 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan. Mumpung Bu Vio masih di sini, kalau misalnya nanti pertanyaannya di rumah nanti bisa ini ya, bisa kirim email atau biasa WhatsApp. Ya, WhatsApp langsung sama Bu Vio gitu ya. Bu Vio ini sangat ini ya, fast respon gitu ya. Jadi langsung dijawab biasanya ya kalau ada yang bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Sebelumnya saya informasikan Bapak Ibu bahwa 3 hari ke depan Bapak Ibu masih ada workshop ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum mendapatkan gambaran sama sekali, nah hari ini sudah cukup ini ya, sudah cukup tercerahkan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Vio. Dan untuk besok, nah ini lebih menarik lagi, besok sudah mulai mengenal Python programming ya, coding ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih awam dengan bahasa pemrograman Python, nah besok jangan lewatkan, jangan sampai telat ya. Karena kalau sudah belajar bahasa pemrograman kemudian telat, nah sudah ketinggalan gitu ya. Ini ada yang bertanya Bu Vio, apakah teman-teman peserta ini bisa mendapatkan PPT-nya Bu Vio? Oh ya, boleh. Nanti saya share di Telegram mungkin ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Imron Rosyadi dari SMA N1 Suko. Apakah akurasi klasifikasi menjadi faktor penilaian gitu? Akurasi selalu diidentikan dengan akurasi tertinggi. Pasti kalau kita main data tuh akurasi tertinggi dinyatakan bagus. Tapi sebenarnya tidak ada, maksud saya menghitung sebuah keberhasilan data itu bukan dari akurasi tinggi aja. Jadi perlakuan data tersebut bagaimana? Ya kan? Pernah saya menghadapi satu kasus misalkan gini, mendeteksi uang palsu dengan asli. Itu kan cuma ada 2 kelas, asli atau palsu. Tetapi ketika dia dinyatakan salah satu, oh ini masuk ke dalam kelas uang palsu gitu. Ternyata dia tingkat kebenarannya tidak bisa mencapai 100%. Dia dinyatakan akurasi tapi 85%. Nah, padahal kan istilahnya kalau secara logika hanya ada 2, benar tidak, iya tidak, benar salah, uang asli palsu. Maka kalau dia jawabannya uang palsu, otomatis kan akurasinya harus 100%. Tetapi yang terjadi adalah di sini dia menyatakan uang palsu tapi akurasinya 80%. Nah, makanya di sini kan harus di-recheck lagi. Berarti ada yang salah dalam pengolahannya. Karena berbeda dengan ketika kita memberlakukan misalkan klasifikasi untuk 4 kelas. Maka pasti kita melakukan ada rumusnya. Paling tidak berapa persen harus kalau misalkan 4 kelas, 3 kelas harus di atas 30%. Jadi akurasi tertinggi misalkan dengan 3 kelas, membedakan 3 kelas. Kalau ini kita ngomongnya misalkan klasifikasi ya. Kita membedakan 3 kelas dengan kebenaran akurasi 60%, dengan akurasi 4 kelas dengan kebenaran 30 sekian persen, maka ini kita patut dibandingkan. Karena nggak mesti yang akurasinya tinggi itu pasti selalu benar, tapi kita lihat dulu datanya seperti apa, bagaimana gitu. Jadi kalau saya bilang akurasi klasifikasi menjadi faktor penilaian termasuk tapi tidak pokok gitu. Sama seperti kasus yang saya bilang tadi di kasus uang palsu tadi, termasuk akurasinya termasuk dapatnya 80%, akurasinya tinggi tapi tidak pokok, karena kan harusnya dia kalau menyatakan itu uang palsu harusnya akurasinya 100%. Kenapa kok bisa terjadi 80%? Jadi itu yang bisa saya sampaikan, termasuk tapi tidak pokok faktor penilaian. Emang agak rumit ya Bu ya kalau menjelaskan. Iya. Ya, gitu ya. Jadi ya termasuk dinilai tetapi secara implisit gitu ya. Secara gitu ya. Karena faktornya dalam, jadi kalau saya bilang untuk Bapak Ibu dikerjakan saja sesuai, maksudnya datanya kita siapkan, dikerjakan aja gimana. Karena pasti kita nggak hanya melihat dari satu sisi, misalkan ini akurasinya tinggi nih, nilainya tinggi, nggak mesti. Kita lihat dulu ke belakangnya bagaimana gitu.
inovasinya apa nih gitu. Iya. Jadi saling berkaitan gitu ya. Iya, betul Iya. sekali. Ya. Oke, ini ada yang bertanya kehadiran apakah dinilai karena Rabu ada acara. Begini ya Bapak Ibu, ini nanti dalam kegiatan GCC Kreatif GTK Kreatif Camp ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat 32 jam untuk workshop ini dan sertifikat 48 jam untuk penugasan offline gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti setelah workshop ini mungkin tidak berhasil mengunggah karya misalnya, nah ini Bapak Ibu masih bisa mendapatkan sertifikat workshopnya gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengikuti workshop secara full gitu ya. Jadi nanti yang akan mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu yang mengikuti workshop secara full karena datanya nanti ada terintegrasi dengan sistem. Dan kalau bisa nanti bisa mengunggah karya supaya Bapak Ibu nanti bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan apresiasi atau anugerah dari Dinas Pendidikan Provinsi begitu ya. Kemudian tentang aplikasi, apakah nanti difasilitasi untuk aplikasi Python-nya? Tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Bu Vio bahwa ini nanti kita tidak menggunakan aplikasi Python, tetapi langsung menggunakan Google Colab ya. Bapak Ibu kalau misalnya penasaran silakan besok bisa hadir. Nah, karena besok ini akan seru sekali ya. Ya, jadi nanti mungkin akan diberikan tentang Python programming yang lebih cepat gitu ya daripada menggunakan aplikasinya secara langsung gitu ya Bu Vio. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Bu Vio supaya teman-teman besok termotivasi untuk bergabung lagi gitu di sesi yang Oke. Saya stop share dulu. Sebenarnya saya agak takutnya nanti ini di laptop saya lemot gitu Bu. Kalau saya tampilkan aja di Google Collabs mungkin ya. Kan. Udah terlihat nggak ya Bu? Mungkin masih proses Bu, belum terlihat di laptop saya. Karena kebetulan ini saya bukanya cukup banyak tadi. Ya, dipilih salah satu aja Bu, biar nggak lemot. Saya tampilkan aja di Google Colab-nya Bapak Ibu, jadi nggak perlu ini. Bu Vio, ini kita sepertinya kurang 5 menit lagi, mungkin supaya teman-teman lebih penasaran lagi gimana kalau besok aja gitu ya. Ya nanti kalau misalnya betul ya, jadi nanti kalau misalnya Bu Vio mengkoneksikan dengan Google Colab, nah nanti butuh waktu lagi. Nah iya, jadi supaya teman-teman lebih. Nah ini begini Bu Vio, sebenarnya untuk hari ini materinya adalah petunjuk pelaksanaan teknis saja, tapi ternyata kita sudah mendapatkan banyak sekali materi paparan dari Bu Vio gitu ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena antusias Bapak Ibu semua ini pada penasaran semua ya. Jadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Vio yang sejatinya itu besok gitu ya. Nah besok ini insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari narasumber yang lain besok. Pak siapa Bu Vio? Barangkali. Ya belum terdengar suaranya Bu Vio. Pak Mukhlis Amin hari kedua kayaknya. Ya. Langsung coding ya ini ya. Iya. Langsung coding. Insya Allah nanti teman-teman meskipun belum memiliki basic programming, insya Allah bisa ya, sangat mudah. Syaratnya hanya satu, fokus dan mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Ya. Syaratnya telaten, harus telaten Bu. Telaten gitu ya, ya harus sabar gitu ya karena memprogram itu butuh ini kesabaran dan ketelatenan gitu ya. Kata teman-teman dulu itu nggak bisa tidur kalau belum running gitu ya. Belum running programnya. Iya. Oke, saya kira cukup ya Bu Via ya untuk ini gitu ya. Terima kasih teman-teman atas semangatnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lanjut terus sampai 4 hari ke depan, kalau bisa sampai akhir untuk unggah karya. Mudah-mudahan teman-teman termasuk programmingnya juga ya.
Sampai ketemu besok insya Allah bersama Pak Mukhlis dengan materi yang lebih seru lagi. Kita langsung coding gitu ya. Saya bersama Bu Vio selaku narasumber. Mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di sore hari ini. Sampai ketemu besok sore mulai jam 2 sampai jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat bekerja. Kemudian berhasil. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin les. Dia kayak dosen yang aja